Ya, ini tampilannya guys, mantep banget dulur ya. Nah, mantep banget dulur. Ini lampu Philips tapi nyalanya kayak gini. Bagaimana cara membuatnya? Ketemu lagi dulur dengan channel kita Jalan Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial. Ini video kita kali ini tidak bertutorial yang sulit-sulit. Nah, ini hanya sekedar berbagi. Kita bisa memanfaatkan barang rongsokan yang sudah tidak terpakai, khususnya lampu LED kayak gini. LED ini khususnya ya, ini mereknya Philips ya. Ini mereknya Philips. Kondisinya sudah mati total kayak gini. Nah, ini nanti sudah mati total. Ini nanti kita jadikan, karena ini kapasitasnya kecil, kita jadikan lampu tidur. Lampu tidur ini tidak sembarangan lampu tidur, karena nyalanya bisa berwarna-warni. Nah, kayak apa cara membuatnya, bagaimana cara memprosesnya ini. Nah, tentunya ini nanti dengan sangat modal yang sangat murah ya. Nah, saya memberikan tutorial dengan modal yang sangat murah dan tentunya bisa sampean semuanya tirukan. Nah, kurang lebih kayak begitu. Oke, sekarang kita oprek, kita rubah ini menjadi barang yang berguna, barang yang bisa kita manfaatkan. Kayak apa? Ya, ditonton terus, disimak terus. Lanjut di videonya. Sebelumnya kita bongkar dulu ya, kayak gini, seperti video-video saya. Cara membongkarnya, saya menggunakan ini, tang ini ya. Tang ini, nah, bagian kepalanya, bagian threadnya ini kita bongkar dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada drivernya. Nanti driver ini kita manfaatin juga dulur. Ini drivernya ini kita manfaatin untuk menjadikan proyek ini ya, kayak gitu. Nah, ini udah terbongkar kayak gini. Ini dalamannya kayak gini ya. Kita ambil dulu. Kita bisa gunakan obeng untuk mencongkel ini bagian atasnya sini ya, kurang lebih kayak gini caranya. Nah, ini mudah banget pelepasnya. Nah, ini oke, bisa kita dapatkan ini kemungkinan 100% saya bisa katakan ini adalah normal ya, normal. Pasalnya yang rusak di bagian chip LED-nya. Ini LED-nya bekasnya tadi jangan kita buang, kita manfaatin pula ya, kayak gini. Ini saya bersihin dulu, ini bagian lem-lemnya. Nah, setelah ini kita siapin 1, 2 ini ya. Saya memanfaatkan ini LED DOP, ini RGB ya, LED kecil kayak gini. Ini warnanya nyala, ini nyalanya merah kuning hijau ya, RGB ya, kayak gini. Nah, kita siapin, saya membuat lampu ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini. Oke, setelah itu ini sebelum kita merakit drivernya ya, merubah driver ini, saya mencoba melubangin ini dulu. Saya kasih pentitikan dulu.
Oke, sekarang kita oprek di bagian drivernya. Nah, driver kita bisa perhatikan ini pada dioda ini ya. Ini dioda ini adalah dioda SMD kecil. Ini yang bagian inputnya, ini jalur ke PLN, yang sini bagian keluar. Nah, bagaimana caranya? Kita copot di bagian elko nya sini, kita putus ya, kita putus. Nah, ini kita ambil diodanya saja, kita potong dulu diodanya yang sebelah sini. Nah, kita potong sini. Oke, saya potong dulu di bagian sininya. Saya potong dengan menggunakan gunting ya. Jadi kita ambil diodanya dulu. Air fuse nya ini kita ganti menggunakan resistor ukurannya 120 kilo. Nah, kayak gini. Kalau hitung-hitungannya itu 100. Nah, ini 120 kilo. Warnanya coklat, merah, kuning, dan kemas untuk terakhirnya. Ya, resistor kita ganti dengan menggunakan 120 kilo. Saya ganti dulu. Yang kaki satunya, kita bisa gunakan. Nah, ini ada kapasitor. Ini ada kapasitor, ukurannya 220 ya. 22J. 2,2 nanofarad 400 volt. Voltnya 400 ya. Nah, ini potongannya PCB tadi masih kita bisa gunakan. Nah, ini saya copot dulu. Oke, ini saya copot. Kita taruh di bagian sininya ya, kita taruh di bagian sini atau dioda inputnya sini. Nah, kayak gini kurang lebih. Oke, saya pasangin dulu ya, kayak gini ya. Terus yang bagian sini kita kasih kapasitor yang sama dengan ukurannya dengan ini tadi. Nah, kita kasih kapasitor yang ukurannya sama dengan yang ini. Ini tadi copotan dari driver ini juga. Nah, saya ambilkan, ini sudah saya siapkan. Nah, ini ukurannya ya, 400 volt juga, sama dengan yang ini 400 volt juga. Kita sambungin di sini. Min dan yang plusnya kita gabungin aja ya. Oke, sekarang saya solder dulu. Ya, ini kurang lebih kayak gini. Ini yang min dan sini yang plus ya. Kecil banget. Di bagian dioda ini nanti ada tandanya ya, ada tandanya. Tapi kalau di kamera saya ini terlalu kecil, jadi nggak bisa terbaca ya. Nggak bisa terbaca oleh kamera karena kecil banget. Ini SMD nya. Oke, setelah itu kita siapin kabel kayak gini, 2. Nah, ini 2. Hitam ini sebagai min, yang merah sebagai plus. Yang merah kita pasang di output dioda bagian plusnya. Nah, ini saya sambung dulu. Nah, setelah kayak gini kita bisa langsung masukkan di casingnya ya. Nah, ini kebetulan ini kurang panjang, ini nanti kita masukkan di sini. Nah, ini nanti kebetulan ini kita masukkan di sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, ini saya sambung kabel dulu. Saya kasih sambungan apa ya, biar enak pasangnya di dratnya. Setelah ini kita bisa masukkan di casingnya. Nah, cara masukkannya gini. Nah, kayak gini. Ini yang bagian ini tidak ada min plusnya ya, karena ini jalur ke AC. Nah, kita bisa langsungin gini. Ini yang satu di bodi ya. Ini yang satu di bodi sini, yang satunya di kepalanya sini. Nah, ini kita bisa kelupas dulu kabelnya biar lebih mudah. Oke, kayak gini. Ini kita bisa pasang di kepalanya sini. Nah, itu kepalanya kita bisa masukin. Nah, ini bisa kita masukin sini. Setelah ini kita bisa kasih, nah, ini kancingnya ya, kayak gini. Nah, ini masih keluar kabelnya, ini yang tadi kita solder, yang bagian min dan yang bagian plus. Oke, setelah kayak gini,
Nah, ini saya kasih tatakan dulu kayak gini. Nah, itu drivernya ada di dalam situ ya. Nah, itu drivernya ada di dalam situ. Nah, tampilannya kayak gini. Oke, setelah ini kita bisa langsung sambungin di sini. Ya, yang merah di bagian plus, yang hitam di bagian min. Saya sambung dulu. Ya, ini sudah terpasambung kayak gini. Terus kita tinggal balik kayak gini. Kita tinggal balik kayak gini, kita pasangkan di sininya. Ya. Kayak gini tampilannya ya. Tampilannya ini lampu. Waduh, ini nanti mereknya Philips tapi nyalanya bisa berwarna-warna. Menjadikan kamar tidur Anda semakin syahdu. Bagi yang Anda yang tidak suka gelap, cocok sekali lampu ini buat lampu tidur ya. Oke, setelah ini kita bisa pasang, nah ini kapnya ini ya, kita bisa pasang kapnya ini. Saya pasangkan dulu. Nah, ini sudah jadi dulur. Sekarang kita coba ya, kita coba apakah lampu ini berhasil dan bisa menyala dengan sempurna. Sekarang kita coba. Iya, dia menyala ya. Waduh, ini terang banget ya, karena cahaya lighting saya yang ada di atas itu masih terang yang di atas, jadi dia tidak begitu kelihatan. Coba saya matikan lighting saya yang di atas. Ya, menyala dengan sempurna dulur ya. Ini tampilannya, yes, mantep banget dulur ya. Ini kalau wattnya itu cukup berapa ya? Ini kira-kira 1 watt tidak ada ini kalau sampai semuanya bisa mengukur ya. Jadi bisa apa ya? Nah, bisa menjadi ini lampu ini nanti bisa untuk display untuk menjadi lampu display di etalase, bisa untuk kamar tidur, bisa untuk lampu hias ya. Nah, modalnya berapa? Cukup 4.000 ya. 4.000 sudah jadi kayak gini. Nah, kita beli lampu LED-nya, kita cari rongsokan lampu kayak gini, lampu Philips kayak gini. Nah, hasilnya luar biasa dulur. Nah, ini ide kreatif, ide jual ya. Kalau dijual berapa ya saya nggak tahu, itu dikira-kira sendiri. Ini kalau dijual berapa bang? Ya nggak tahu ya. Ini lampu Philips tapi nyalanya ya, merah, biru dan kuning. Ini berwarna-warni ya. Ya kayak gini ya. Nah, ini suatu ide usaha kreatif yang luar biasa dulur. Oke, sampai di sini dulur videonya. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silahkan ditirukan video ide kreatif ini, daripada kita membuang-buang lampu yang sudah mati. Membuang-buang lampu yang sudah mati menjadi barang yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Oke, sampai di sini dulu dulur. Nanti ketemu di segmen video eksperimen berikutnya. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.